Wah, berarti tidak hanya di film-film saja ya. Komunikasi ini ternyata memang bisa dilakukan dari intuisi, tidak secara verbal. Betul. Saya malah berpikir gimana cara kita belajar secara otodidak supaya kita lebih tahu nih, lebih peka mungkin ya terhadap hewan, apalagi yang di rumah kita. Betul sekali. Karena kan memang tidak bisa secara verbal ya, nggak mungkin dia ngomong gitu ya. Jadi kalau ngomong kita yang kabur kita nggak tahu dia lapar atau jangan-jangan dia pengen main gitu loh. Betul iya, sekali. Kan? Nah, berarti butuh latihan ya. Betul. Nah, beres belajar berkomunikasi sama hewan, sekarang waktunya kita bahas kuliner. Nah, ada sajian ayam panggang dari Wonogiri yang dimasak secara tradisional sehingga cita rasanya tetap terjaga. Iya, di Banyumas untuk memanjakan penggemar sate bebek, ada juga sate bebek dengan ukuran tusukan mencapai 50 cm alias setengah meter. Gede banget nih. Dikenal dengan nasi tiwulnya, kota Wonogiri, Jawa Tengah juga punya kuliner ayam panggang. Cara masaknya yang masih tradisional membuat ayam panggang ini sayang sekali kalau dilewatkan. Ayam kampung asli dipilih yang masih muda, dibelah membujur di bagian dadanya atau dibekat. Bagian tengah ayam ditusuk dengan menggunakan sepotong bambu kecil hingga terbentang. Dan selipkan leher di bagian bawah dan cakarnya pun dibiarkan utuh. Meski memakai istilah panggang, ayam tidak langsung diletakkan di atas bara api. Ayam dimasukkan ke kuali tanah liat yang sudah dipanaskan dengan api kayu bakar. Selain membuat matang lebih merata, cara memasak seperti ini membuat cita rasa ayam berbeda dari ayam panggang pada umumnya. Perbedaan lainnya, ayam panggang tidak melalui tahapan diungkep dengan bumbu atau direbus dahulu sebelum dipanggang. Ketika setengah matang dan kulitnya agak kering, ayam ditusuk di beberapa bagian, lalu direndam bumbu dan dipanggang kembali hingga matang. Punya anak kecil waktu anak saya masih TK, itu belajar masak itu, kata teman-teman, Bu, masakanmu kok enak, coba aja Bu bikin ayam panggang, nanti kan laris, kata teman-teman gitu. Ternyata belajar sampai menemukan hasil yang maksimal, kata teman-teman itu enak, aku baru berani membuat yang seperti ini sekarang ini. Diakui Suwarsi, ayam panggang produksinya telah dikirim ke hampir seluruh penjuru Indonesia. Bahkan ia sempat mengirim ke Malaysia dan Dubai. Sementara menurut para pelanggan, dagingnya yang empuk membuat banyak orang ketagihan. Yang jelas kalau di sini itu bumbunya masuk sampai ke dalam, jadi teksturnya lembut dan empuk gitu. Dengan Rp80.000, Anda sudah bisa merasakan kelezatan ayam panggang ala Suwarsi. Proses pemanggangan yang cukup lama dan rumit ini ternyata membuat daging ayam kampung ini lebih empuk, serta rempah-rempahnya itu lebih meresap sampai ke dalam. Apalagi ditambah dengan sambalnya ini. Mantap. Kalau kuliner yang ini spesial nih buat para pencinta sate. Bukan sate ayam atau sate kambing, tapi ada sate bebek khas Banyumas. Tak cuma menghadirkan sate dengan ukuran daging bebek yang besar, tapi juga ukuran sate yang mencapai setengah meter. Satu tusuk sate bebek jumbo ini berisi sekitar 25 potongan daging bebek. Sajikan sate di atas belahan bambu dengan alas daun. Yang lain kan biasanya pendek-pendek kan, terus ini tuh bisa panjangnya 50 cm, jadi jarang juga yang jual panjang ini. Sensasi apa nih yang dirasain pas makan sate bebek ini? Pertamanya susah sih soalnya panjang gitu kan, tapi enak soalnya dagingnya empuk. Jadi, pilihan Anda yang mana nih? Ayam panggang atau sate bebek? Tim Liputan CNN Indonesia.